Perkenalkan, nama saya Harun Jawet Rebuana dengan NPI 14623073. Di sini saya akan mendemokan untuk tugas EAS saya dengan mata kuliah pengembangan aplikasi web dan dosen saya yaitu Bapak Firdaus. Di sini diberi tugas yaitu membuat website CRUD. Yang pertama ada menu admin. Di sini untuk menu admin membuat CRUD untuk mahasiswa. Admin bisa memasukkan data semua mahasiswa. Datanya seperti UTS, dan ini untuk yang opsional, ini juga saya kerjakan juga. Yang pertama untuk CRUD untuk dosen, di sini dengan role admin bisa memasukkan data semua dosen dengan kolom datanya atau field datanya, kode dosen, nama dosen, alamat, prodi, dan fakultas. Yang kedua, untuk yang opsional, ada CRUD untuk mata kuliah. Di sini admin bisa memasukkan data semua mata kuliah. Untuk field datanya ada tiga, yaitu kode MK, nama MK, dan SKS. Untuk MK ini mata kuliah ya. Dan selanjutnya, menu mahasiswa, ini wajib ada. Yang pertama, buat CRUD untuk memasukkan KRS mahasiswa. Nah, mahasiswa hanya bisa memasukkan KRS-nya di KRS dirinya sendiri. Di sini ada NPI, tahun ajaran, semester, kode MK, kelas, SKS, dan kode dosen. Yang kedua, buat CRUD, ini untuk edit saja ya, karena untuk role mahasiswa ini kita bisa delete seperti itu. Untuk delete, nah ini tidak tambah, dan juga untuk editnya tidak bisa menghapus, karena itu dimiliki oleh role admin ini ya. Role admin ini. Oke, nah ini untuk mahasiswa hanya bisa mengedit data dirinya sendiri. Mungkin untuk update foto, update apa, mungkin alamat dan sebagainya. Oke, nah ini untuk menu dashboard. Nah ini tampilan grafik jumlah mahasiswa setiap jurusan. Sini saya menggunakan bar chart, agar simpel saja. Nah ini catatannya harus ada halaman login, pada menu terdapat logout, dan pada menu terdapat tim, work, dan juga live. Nah ini sedikit saya kustomisasi ya untuk halaman loginnya. Ini juga ada registrasi untuk mahasiswa baru, dan juga ada dibedakan itu loginnya. Jadi untuk mahasiswa dan juga admin itu dibedakan. Namun masih belum ada untuk login dosen, karena di sini dosen hanya untuk mata kuliah saja ya, kita diberikan role seperti mahasiswa seperti itu. Oke, untuk CRUD-nya itu harus ada view data per halaman. Di sini saya menggunakan begin event 5, 15, 25, dan seterusnya. Nah, ini ekspor XLS atau Excel dan juga PDF. Ini pada PDF terdapat image. Nah, ini saya memilih image dari logo Untak, tanggal cetak, dan juga nomor halaman. Oke, searching dua kolom. Di sini untuk searchingnya dua kolom. Di memilih untuk NPI nama dan mungkin yang lain-lain. Nah, begini seperti yang sudah saya apa jelaskan tadi. Nah, ini harus ada upload file. Nah, upload file ini seperti yang saya bilang tadi untuk update foto profil atau yang ijazah atau yang lainnya. Nah, untuk soalnya hanya segitu saja. Mari kita lihat untuk kodenya. Oke, yang pertama jelas saja. Oh, ini sudah saya jalankan terlebih dahulu ya. Ini biarkan saja karena nanti akan saya presentasikan lebih lanjut. Oke, bagaimana tadi? Oh ya, ini bagian INP. Ini yang paling awal, yaitu untuk koneksi database-nya saya menggunakan MySQL dengan DB host. Port ini saya default-kan saja dan username juga saya default. Yang saya rubahnya ini MySQL dan juga database-nya. Saya menggunakan nama EAS underscore PAW underscore MPI saya 1462 3073. Oke, sekarang kita masuk ke bagian app. Nah, migrasi dulu saja ya. Nama database, migrasi. Nah, ini untuk tabel jurusan. Di sini ada ID tentunya, string untuk nama jurusan dan juga fakultas serta timestamps. Dan yang ini
2 ini anu ya, apa, tabel default dari Laravel 12. Nah, seperti itu. Namun ini tidak saya otak-atik, hanya untuk ini saja, user. Nah, polanya tidak saya otak-atik. Oh ya, ini untuk itu, usernya, my verified ID, add, dan juga lain sebagainya. Oke, nah ini untuk mahasiswa. Nah, ini untuk grade mahasiswa ini ada FPI, nama mahasiswa, password, foto mahasiswa, jasa mahasiswa, tanggal lahir, dan juga jurusan. Oke. Nah, ini tambahan lagi 10 tambahan untuk yang pada di UTS. Namun tidak sama ya. Namun seingat saya di UTS itu harus lebih dari 15 kolom. Nah, ini sudah lebih ya kira-kira. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah 10. Jadi 18 ya. Cukup banyak ini. Nah, ini untuk yang tambahannya ada tempat lahir, terus kelamin ini juga ada agama, alamat, nomor telepon, nama ortu, pekerjaan, dan nomor telepon ortu, serta tahun masuk dan juga status mahasiswa. Oke, kita lanjut ke bagian create dosen. Nah, ini yang pertama ada foto dosen, nama dosen, email dosen, foto dosen. Untuk teksnya ada alamat, string, untuk prodi fakultas, dan juga timestamp. Untuk waktu masuk angkatannya. Nah, untuk mata kuliah di sini ada kode MK, nama MK, dan SKS. Nah, ini untuk ini, apa? Ini kurang lebih sama dengan tugas dari apa di Dosbim Praktikum PAW ya, karena dosen saya juga sama yaitu Bapak Firdaus. Ini, nah ini untuk KPKRF-nya ada NPI, tahun ajaran, semester, kode MK, kelas, SKS, dan kode dosen. Nah, ini untuk jurusan seperti ini, tambah foreign ID ya, foreign key-nya. Ini, external delete, set null. Ini ID untuk mata kuliah. Oh, ini juga. Oh, ini tuh hub-nya ya. Oke, ini sudah. Untuk seeder. Nah, ini. Untuk admin saya menggunakan nama admin administrator dengan email seperti berikut admin@siakat.ac.id. Nah, passwordnya ini di hash ya agar bisa apa? Dienkripsi seperti ini. Dapat kita lihat di bagian admin. Ah, oh, ini di user ya. Nah ini. Nah, ini bisa di-hash ya, bahwa passwordnya sudah terenkripsi. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa asal di Google, seperti itu. Nah, untuk apa? Nah, ini untuk repositornya. Untuk mengisi ke database-nya, mulai dari jurusan, admin, feeder, mata kuliah, dan juga mahasiswa. Oke, kita lanjut ke dosen. Ini saya masukkan data random saja, namun masih jelas. Ini ada sekitar 10. Ya, sekitar 10 kan, 10 kurang. Nah, ini jurusannya ada informatika. Nah, ini salah saya pilih khusus untuk teknik ya. Jadi tidak merembet ke apa fakultas lain seperti itu. Ada teknik informatika, ada teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, dan arsitektur. Seperti itu. Nah, ini untuk ini sama jurusan, yaitu ini informatika dan fakultasnya, fakultas teknik. Jadi cara kerja situ seperti itu ya. Memanggil kita identify dulu untuk apa nama kolomnya dan kita ingin isi seperti apa seperti ini nama jurusan. Nah, kita isi teknik informatika. Seperti untuk fakultas kita isi kolom atau field fakultas.
Nah, yang kita isi untuk datanya itu kita tulis terserah kita, yaitu dalam kasus ini saya tulis Fakultas Teknik. Nah, untuk selanjutnya seperti itu. Jadi cukup mudah untuk sitter ini, tapi jangan lupa untuk ya use app model jurusan agar terhubung ya. Nah, ini menggunakan MVC, jadi model, view, dan controller. Jadi ketiga-tiganya itu harus terhubung. Jangan sampai ada yang belum terhubung. Mungkin sering error karena ini ya. Saya juga awal-awal tadi juga sering error karena ini masih lupa menempatkan use app modelnya. Nah, ini di bagian ini mahasiswa. Ini cukup banyak ya, sekitar 10-an catatannya. Nah, ini juga ada beberapa student atau mahasiswa di sini ada arsitektur dan juga lain sebagainya. Nah, ini yang paling apa menarik dari program saya yaitu untuk password mahasiswa. Jika mahasiswa yang registrasi dan juga untuk disidar ini menggunakan apa? Mengkonversi tanggal lahir menjadi password. Seperti kita kalau login bisa akad Unpad kan seperti itu ya untuk awalnya. Nah, seperti itu. Namun ini masih belum saya tambahkan opsi untuk mengubah password. Mungkin untuk pengembangan selanjutnya bisa saya tambahkan lagi. Namun untuk sementara, nah ini saya menggunakan for each mahasiswa SMAS, nah yang tanggal lahir, carbon parse. Nah, ini menjadi variable stringnya. Nah, untuk password sama dengan tanggal lahir, formatnya year, month, and date. Jadi untuk dari pertama itu tahun, year, kedua bulan, month, dan juga day atau harinya. Jadi dari tahun, bulan, hari. Nah, ini kalau terbalik, ya juga bisa kita apa ya, kita bisa masuk ke site siswa ya. Maka dari itu nanti juga ada itunya kok, ada pemberitahuannya di bagian bawah untuk loginnya, ada keterangannya. Nah, untuk mahasiswa create dot s password hash ini jangan lupa di hash ya, seperti yang di bagian apa admin tadi. Jadi untuk passwordnya meskipun tanggal lahir tapi tetap bisa di hash karena itu untuk keamanan. Dan ini bisa kembang lagi seperti yang kata saya tadi bilang untuk apa menggunakan itu yaitu mengubah passwordnya lagi seperti visi akad unpad. Oke, untuk mata kuliah, nah ini kurang lebih sama ya. Untuk common course ada butuh all major. Nah ini apa? Eh, saya membuat dua sistem, yaitu yang pertama mata kuliah yang umum seperti di apa? Hmm, Jakat, di mana mahasiswa semua jurusan semua dari Fakultas Teknik untuk berbeda-beda jurusan bisa memilih namanya mata kuliah umum seperti ini. Matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Pancasila, kewarganegaraan. Nah, ini tidak terikat oleh jurusan. Nah, namun saya juga menambahkan untuk jurusan yang spesifik seperti informatika. Ini ada algoritma dan pemrograman. Nah, saya sedikit ini dan jurusannya kita ambil untuk teknik informatika. Nah, ini sesuai dengan ID untuk jurusannya. Nah, apa maksud dari ini? Nah, ini jika mahasiswa teknik informatika hanya dapat mengambil apa course atau mata kuliah untuk teknik informatika saja. Jadi tidak bisa mengambil mata kuliah untuk teknik sipil seperti itu. Nah, bagaimana untuk bahasa Inggris dan kewarganegaraan dan lain sebagainya? Nah, ini bisa mengambil di bagian sini, all major ini untuk semua jurusan. Nah, ini kan untuk jurusan IT-nya diberi nul ya. Jadi, ini bebas diambil siapa saja. Meskipun mahasiswa sipil, elektro, dan lain sebagainya bisa mengambil. Nah, seperti itu. Jadi, lebih inklusif, lebih ada fitur eksklusif dan juga inklusif dalam program saya. Seperti itu. Jadi untuk informatika dapat memilih informatika juga umum. Sipil juga begitu untuk sipil sendiri juga umum. Namun untuk sipil tidak bisa memilih informatika dan juga sebaliknya seperti itu. Jadi agak tidak apa, tidak membingungkan seperti itu. Nah,
Oke, ini sudah jelas. Ini masih kurang lebih sama ya jurusan teknik produk ID seperti itu. Oke, shifternya sudah selesai. Oke, ini sudah memakan waktu 15 menit ya untuk membahas database saja. Oke, ini untuk app-nya. Kita lihat dulu untuk model terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk modelnya dari model dosen di sini. Jangan lupa use menit ini. Oh, ini bold ya. Nah, ini untuk prototype table dosen dan prototype labelnya yang dapat diisi itu dosen, kode dosen, nama dosen, email dosen, kode dosen dan sebagainya. Nah, ini juga ini beda ya dengan apa? Yang di praktikum dospem saya itu masih sama dengan Bapak Firdaus. Kalau Bapak melihat video ini, nah itu di situ saya untuk nanti dospem saya menggunakan Guarded ya. Guarded karena memang datanya itu tidak terlalu banyak, jadi bisa fill all seperti itu. Kalau ini kan selektif ya. Itu untuk yang bisa di fill, yang bisa diisi, fill all ini, dosen, nama dosen dan sebagainya ini. Nah ini karena emang websitenya datanya banyak, maka kita bisa menggunakan ini. Karena untuk jika guarded, maka bisa bertabrakan ya, seperti itu. Maka akan muncul error atau akan munculnya kurang kurang aman gitu lah. Oke, untuk web function, garis, return, has many. Nah, ini untuk relationship-nya dengan apa? Tabel KRS seperti ini. Has many plus dengan apa? Kolom kode dosen seperti itu. Nah, ini untuk foto URL-nya dari storage. Diambil dari storage ini ya. Di public kalau tidak salah. Oh ya, di sini. Nah, di sini sudah ada fotonya ya, yang tersimpan. Saya sudah beberapa foto agar nanti bisa dilihat untuk foto-fotonya. Oke, lanjut ke jurusan. Untuk dosen, kita lanjut ke jurusan. Nah, ini juga. Ini kita bersama seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk ini menggunakan pil yang dapat diisi yaitu nama jurusan dan fakultas. Di sini untuk seninya Esma ini di dalam mahasiswa. Ini dosen tadi apa ya? Oh, ini hubungannya dengan KRS dan ini untuk hubungannya dengan mahasiswa. Dan untuk KRS di sini juga sama available. Namun di sini ya ini ada NPI, tahun ajaran, semester dan lain sebagainya. Nah, untuk di sini belongs to. Jadi ini eh, belongs to mahasiswa seperti itu. Jadi data ini belongs. Tadi dapat berada di mahasiswa seperti itu. Nah, seperti ini. Untuk mata kuliah juga sama, belongs to. Ini berhubungan dengan mata kuliah, tabel mata kuliah ini. Dan juga untuk dosen, seperti ini. Karena untuk KRS ini, dia hanya tabelnya itu hanya untuk menampilkan gabungan dari apa mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Seperti itu. Jadi data mereka ini mengambil apa foreign key dari sini. Primary key-nya di sini. Jadi mereka bukan primary key, foreign key-nya mengambil di tabel-tabel ini, tabel mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Seperti itu. Nah, untuk mahasiswa seperti ini, bersama available. Nah, ini untuk passwordnya hidden, di hidden password dan juga remote token, yes, yaitu untuk kata akhir, akan masuk dari integer. Nah, ini over the email and password columns, names for authentication. Seperti ini, untuk autentikasi apa, rootnya, seperti itu, get email for password reset. Ini masih belum ya, kalau belum saya implementasikan untuk ini. Karena dalam program sebelumnya saya juga mencoba untuk forget password seperti
lupa password yang ada di fitur-fitur seperti apa aplikasi-aplikasi sekarang. Namun itu masih error ya. Maka dari itu ini mungkin bisa dikembangkan lagi. Nah, untuk relationship-nya seperti yang tadi, belongs to untuk ini jurusan dan juga KRS as many seperti tadi. Jadi KRS mengambil data yang ada di mahasiswa ini. Seperti itu. Yang kita ambil adalah NDI. Nah, seperti itu. Nah, get foto, mahasiswa related good di storage. Ini juga sama. Jasanya diambil di storage. Oke, mata kuliah. Di sini ya kurang lebih sama. Untuk KRS-nya ini as many, relationship-nya kepada KRS, yaitu kode MK, di mana KRS mengambil kode MK di sini. Dan jurusan ini setelah ini berhubungan dengan jurusan, yaitu data ini belongs to tadi ya, ke jurusan. Entry user, admin tadi ya. Oke, sekarang lanjut ke bagian controller dulu ya. Oh, ya controller dulu sudah. Middleware, admin dulu saja. Dosen controller. Oh, ini dulu aja. Ini berat banyak ya. Nah, ini untuk aplikasi controllernya. Nah, itu. Ini admin dulu saja. Maaf kalau membingungkan. Karena memang agak banyak ya untuk foldernya. Oke, kita mulai dari admin. Nah, sini jangan lupa untuk use app model, export. Ini untuk apa? Export PDF untuk Excel. Ini juga storage-nya jangan lupa. Nah, ini saya menggunakan apa? Apa ya namanya? Seperti fitur dari Laravel ini. Saya mengetahui dari Google ini ada untuk Excel-nya menggunakan website dan juga untuk PDF-nya menggunakan dari PDH. Ini bisa kita install di terminal. Seperti itu. Untuk kedua ini cukup efisien seperti nanti akan saya presentasikan. Untuk hasilnya cukup bagus menurut saya. Oke, ini untuk admin. Kita di dosen kontrol dulu saja. Nah, di sini untuk file fungsinya index request, sign request. Di sini per page yaitu 15 untuk share pertama, nama, dan ini untuk kodenya, dan query-nya. If search 1, query nama dosen like search 1, dan if search 2, kode dosen like search 2. Nah, dosen query latest paginate page dan return view admin dosen compact dosen. Jadi apa artinya if ini? Jadi jika nama dosennya mungkin nama dosennya Pak Budi gitu ya, kita tulis Budi, maka dia akan tetap muncul. Nah, jika tidak ada dan kita kode dosennya benar, maka juga akan muncul nanti seperti itu. Nah, nanti akan saya perhatikan itu nanti dulu itu. Nah, untuk admin dosen create, nah itu dipanggil dari bagian resources di sini. Nah, ini adminnya. Oke, untuk validasi untuk apa? Store atau menyimpan datanya. Oke, sini kode dosen require unique kode dosen, kode dosennya. Nama dosen required berbasis string untuk apa? Format variabelnya. Email dosen, required email, unique dosen email dosen. Alamatnya required, ini harus ada, yaitu dengan string. Rotinya juga sama, dan lainnya juga sama. Dan untuk bentuk dosen ini awal-awal nullable ya, ini bisa admin untuk sebagai admin bisa menambahkan foto dari dosennya seperti itu.
dengan image dan untuk maksimal apa penyimpanannya hanya 2 MB saja, 2048 megabyte, bukan megabit ya, megabyte. Dan ini data request set foto dosen. Nah ini request as file foto dosen data ini untuk foto dosennya, request ke file. Nah, foto dosennya store dosen fotos. Nah ini di sini di public. Nah ini kalau kita tulis ini maka fotonya akan tetap hidden ya. Di dataset dataset di database, maaf, di database di PHP admin masih akan muncul. Nah, tapi di webnya tidak akan muncul. Nah, ini juga kesalahan yang saya alami tadi, error-error seperti itu. Nah, ini coba saya gunakan lagi, saya perbaiki errornya, maka akan muncul nanti. Ini akan disimpan di storage ya. And dosen create data and you return redirect route admin.dosen.index with dengan apa notifikasi sukses data dosen berhasil ditambahkan seperti itu. Oke, untuk public functionnya ada edit dosen, dosen, ini return view-nya, ini dosen, edit. Nah, ini ambil dari yang sama tadi di resources. Oke, untuk update-nya ini divalidasi dulu, harus ada semua ya. Jadi tidak boleh ada yang kosong kecuali mungkin kita tidak mengganti apa foto dosen tidak apa-apa seperti itu. Namun untuk mengupdate aset tidak boleh nol ya. Seperti data untuk dosen, foto dosen, nama dosen, email dosen, alamat, prodi, fakultas. Ini tidak boleh kosong. Mungkin mengupdate ingin dikosongin aja datanya dosen untuk ini, untuk dosen ini kita kosongin untuk mungkin prodinya dikosongin gitu. Oh, tidak bisa. Ini harus required seperti itu. Yang berbeda untuk foto dosen yang saya bilang tadi ini nullable. Jadi ini opsional untuk ditambahkan fotonya atau tidak seperti itu. Nah, ini data request accept foto dosen. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, ini if request has file untuk foto dosennya, if dosen ke foto dosen storage disk public delete dosen foto dosen $sign data foto dosen request file foto dosen store dosen fotos koma public yang di update dosen update data. Nah, ini return to direct route admin dosen.index with dengan notifikasi sukses. Nah, data dosen berhasil diupdate. Oke, saya belum jelaskan ini ya. Untuk ini itu ketika kita mengupdate untuk foto dosennya, nah seperti itu. Ini apa? Mendelete dulu untuk foto yang lama, jadi tidak tertumpuk seperti itu. Di foto lama akan di delete, destroy. Nah, kan untuk if-nya jika ini sudah jelas, if ini masih sudah ada apa fotonya seperti itu. Jika belum ada fotonya, maka hanya menjalankan ini saja. Seperti itu, langsung data foto dosen yang ingin dibawa ini. Nah, ini saja yang dijalankan. Namun jika sudah ada fotonya, nah, maka harus melewati ini dulu. Agar foto yang di storage itu bisa dihapus. Karena jika tidak dapat memenuhi apa storage dari sini Laravelnya ya, maka akan menjadi lemot seperti itu. Nah, itu yang destroy atau menghapus data dosen seperti ini. Nah, dosen, nah kurang lebih sama ya seperti ini. If dosen, nah oke, yang dosennya delete. Nah ini return direct route admin dosen dengan notifikasi sukses data dosen berhasil dihapus. Oke, ini untuk export Excel dan juga PDF. Di sini ada return Excel download. Ini dosen export dosen underscore date YMD year month dan juga di tahun bulan dan juga hari dengan format .slx atau Excel ya. Dan juga untuk ekspor PDF-nya ini dosen, dosen all, PDF-nya review, admin dosen, kontak dosen, dan ini juga seperti itu. Jadi untuk setiap apa eh, filenya, coba kita lihat. Saya sudah mendownload beberapa file tadi. Nah ini ada mata kuliah, nah, ini, yang dosen saja, dosen dan juga tahun, bulan, dan juga tanggal seperti itu. Kita lihat di sini. Nah,
Sama ya, dosen, underscore, tahun, bulan, tanggal, seperti yang ada di sini. Nah, seperti itu. Ini bisa kita custom, namun sebenarnya itu saja ya, karena itu sudah jelas untuk data apa yang di-download dan juga bulannya. Bulan, tahun, dan juga tanggalnya sudah jelas. Oke, ini dari dosen kita ke mahasiswa. Ini masih di bagian admin yang untuk kontrolernya. Nah, sudah memakan waktu setengah jam, ya, nggak apa-apa sih. Nah, ini kurang lebih sama ya untuk yang tadi. Nah, untuk mahasiswa, ini karena yang dimaksud dari admin ini dosen, mahasiswa mata kuliah ini adalah bagian menu. Nanti menu saya itu ada tiga menu sidebar. Di situ ada mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Nah, kurang lebih memang sama semua ya. Ini bisa dilihat. Nah, jQuery ini sudah sama sekali sama dengan apa dosen controller. Namun yang berbeda hanya datanya saja. Ini memanggil di apa model tadi model mahasiswa seperti itu. Nah, ini kurang lebih sama juga required unique mahasiswa MPI required string next 2255 dan lain sebagainya. Nah, ini untuk fotonya juga sama. Namun untuk ini saya menggunakan dua upload, yaitu foto mahasiswa dengan apa size image 2048 MB dan juga untuk ijazahnya 5120 MB. Oke, dan ini untuk apa requestnya seperti ini. Request accept kecuali foto mahasiswa dan ijazah mahasiswa. Seperti itu. Jadi tidak perlu apa melalui apa namanya mengisi ini dulu, ini opsional. Seperti itu. Nah, ini atau password from birthday atau tanggal lahir. Nah, ini tanggal lahir kapan parse, request, tanggal lahir mahasiswa, data passwordnya hash, harus di hash ya, pakai enkripsi, nah, make tanggal lahir format, nephew, year, month, and date, seperti itu. Jadi akar urut ya, berarti tahun, bulan, dan juga hari. Nah, ini request has file, if if request has file foto MLS. Nah, jika ada foto, maka foto tersebut akan di-store, disimpan ke dalam siswa slash photos. Ini ada di public ya, storage. Nah, ini mahasiswa foto. Nah, sini ada beberapa foto yang saya masukkan. Untuk fotonya random, jadi juga ada foto profil saya. Nah, nanti akan saya presentasikan untuk akan saya demokan untuk web saya. Nah, ini untuk mahasiswa create. Nah, ini juga sama ya untuk ijazahnya, kurang lebih diplomanya. Nah, ini mahasiswa create data, total direct, admin, dot mahasiswa, dot index. Kita kembali ke resources-nya di bagian view. Seperti itu. Karena ini menggunakan prinsip MVC, yaitu model, view, dan controller. Seperti itu. Nah, ini untuk function show-nya, return view, admin, dot mahasiswa, dot show. Dan untuk edit-nya, untuk kita ini ambil jurusan, kita ambil all semua. Nah, return view, admin, dot mahasiswa edit, dot, koma, kompat, mahasiswa, koma, jurusan. Oke, jadi akan mengarahkan ke file view di bagian folder admin dengan nama mahasiswa.edit. Seperti itu. Dan untuk vaksin update-nya, ini harus divalidasi dulu. Ini untuk apa validasi? Nah, ini sama persis dengan untuk di bagian apa? Version controller tadi, yaitu NPE required harus atas semua ini. Nah, ini after isi semua. Kecuali untuk foto mahasiswa dan juga ijazah. Nah, prinsipnya sama karena ini nullable, jadi tak perlu diisi seperti itu. Mungkin mahasiswa sudah memasukkan foto dan ijazahnya, maka apa istilahnya itu ngapain kita menambah data-data lagi kan redundant gitu ya jika data jenjang untuk datanya juga sudah sesuai seperti itu. Nih, maka dari itu diberi nullable ya. Nah,
Bagaimana jika ingin menambahkan data dan menyimpannya nanti di mana? Nah, ini sama ya. Ini kita request accept foto mahasiswa, ijazah, juga password. Karena password ini sudah diambil dari date of birth atau tanggal lahir. Seperti itu. Oke. Sama mana tadi? Oh, yang menyimpan untuk fotonya. Nah, ini juga sama. Kita simpan di bagian mahasiswa, plus fotos, di folder public, dan fotonya di folder storage. Nah, di sini dosen dan mahasiswa. Nah, jangan apa dibingungkan dengan folder image. Nah, ini image ini untuk saya menambahkan logo Unpad di setiap folder, di setiap file PDF yang akan diekspor seperti itu. Ini ada logo Unpadnya seperti itu. Nah, oke, lalu mahasiswa. Nah, ini juga sama ya, foto mahasiswa, request, file, dan sebagainya. Ini update juga sama sih. Destroy juga sama. Ini untuk fotonya kita karena ada apa ijazah dan juga foto mahasiswa maka dihapus dua-duanya seperti itu. Oke, ekspor tekstur juga sama. Birman T dan juga untuk mahasiswa juga sama. Birman dan juga D dengan format PDF dan ini SL, SX atau Excel. Oke, masuk ke bagian mata kuliah. Sini. Nah, saya ingatkan kembali ya jangan lupa jika ingin mengcopy program saya ini jangan lupa untuk menambahkan ini ya use app ini disesuaikan dengan ditaruh di mana untuk file-file untuk mata kuliah ini file modelnya file ekspornya ini sesuaikan saja. Namun jangan lupa ya karena jika tidak satu saja mungkin untuk PDF-nya tidak tercopy maka akan error semua nanti ya seperti itu. Bukan error keseluruhan kode ya, namun error untuk beberapa fitur seperti fitur upload ekspor PDF dan juga untuk ekspor Excel-nya. Apakah masih kelihatan? Oh ya, oke. Nah, ini lanjut untuk ini. Nah, ini juga sama untuk perbitnya 15 tipenya. Nah, user 1, user 2, nama dan kodenya. Query juga sama sih. Ada yang terlalu berbeda. Oke, ini sama semua. Namun untuk mata kuliah ini karena lebih pendek ya karena tidak mempunyai foto apa-apa. Jadi masih bermata untuk foto mungkin foto mata kuliahnya seperti itu. Nah, ini juga sama semua. Ini dengan notifikasi sukses, kata mata kuliah yang ditambahkan, dan ini juga sama required semua. Nah, kita ada foto ya, dan nullable untuk foto karena memang tidak memerlukan foto. Nah, SKS-nya minimal 1 dan maksimalnya 6. Nah, untuk mana kuliah update, ini ya memang tidak terlalu banyak ya untuk ini, hanya 88 baris kode, karena memang sedikit ya untuk field atau kolom tabelnya juga sedikit, hanya 3 saja. Nama SKS, ya, nama mata kuliah, pada mata kuliah dan juga SKS. Oke, sekarang oh ya, ke page mahasiswa. Nah, ini mungkin berbeda dari apa beberapa tugas yang sebelumnya saya presentasikan. Nah, di sini saya membuka dua page, yaitu untuk page admin dan juga page mahasiswa. Nah, untuk ini mahasiswa atau autentikasi untuk controllernya ya. Nah, ini authentication controller ini jangan lupa untuk dipanggil semua untuk use-nya, yaitu tab model dari apa model mahasiswa, jurusan, dan juga untuk authentication juga hash-nya. Sangat penting juga karbon. Nah, ini untuk loginnya seperti ini. Request validated, identifier, required, password, required, login as, required, in, admin, koma, mahasiswa. Seperti itu. Jadi ini ada
dua role ya, ada admin dan juga mahasiswa untuk loginnya sendiri. Meskipun satu page untuk login page-nya hanya satu, namun ada dua fungsi ya di situ ya. Jadi kita tidak perlu apa mengetik di apa bagian mungkin saya demonstrasikan di sini ya. Nah, di sini untuk login slash mahasiswa, login slash admin seperti itu. Maka ini untuk hasilnya ya, ya coba untuk temanya. Nah, ini login sebagai admin, maka nah ini masih ini tak perlu dimunculkan sih nggak apa-apa ya. Namun nggak apa-apa karena jika kita menganti mahasiswa, nah gunakan tanggal lahir Anda, year, month, day, seperti yang sudah saya jelaskan yang di bagian controller mahasiswa tadi ya. Nah ini admin, saya ulang ya. Pada admin itu hanya untuk email dari adminnya, dan juga password dari adminnya. Untuk mahasiswa, nah ini berganti menjadi NPI atau nomor induk mahasiswa. Ini masih ya ini NIM ya, nomor induk mahasiswa NIM seperti itu. Kurang lebih sama lah. Nah ini untuk password seperti ini ya. Oke, kita lanjut dulu untuk ini. Kita sebelum mana tadi ya? Request login as admin. Oh ya ini untuk apa? Memilih opsi untuk login sebagai admin dan juga login sebagai mahasiswa. Ini if authentication card web time email request identifier password request password and request remember and request session regenerate return redirect attended di dashboard seperti itu. Jadi untuk apa adminnya akan ditunjukkan ke diri direct diarahkan seperti itu diarahkan di file yang dituju yaitu file dashboard. Nah untuk mahasiswa dan if dan else jika saat kita tombol kita klik nah ini akan if authentication card mahasiswa attempt NPI request identifier ini di apa hubungan dulu ke database-nya apa ada tidak untuk NPI berikut dan juga passwordnya sesuai enggak seperti itu request remember ini remember me dan request session regenerate dan return redirect diarah diarahkan ke mahasiswa slash KRS. Nah, mungkin tidak perlu gini bisa ya, hanya dengan mengubah di bagian sini, atasnya sini, login, nah di mahasiswa seperti itu. Namun ini tidak efisien ya. Lebih baik sebagai dengan cara seperti ini ya, di login sebagai admin, login sebagai mahasiswa. Nah, ini lebih apa? Efisien dan untuk kodenya tidak membingungkan seperti itu. Karena sudah jelas di sini untuk login dan mahasiswa login sudah dibedakan menjadi dua fungsi berbeda. Seperti itu. Oke, return back with errors. Nah, ini identifier-nya sama dengan ini untuk errornya nanti ya. Kredensial yang diberikan tidak cocok dengan data kami. Mungkin NPI-nya tidak cocok atau emailnya salah, passwordnya salah, NPI-nya kurang angka 0 atau bagaimana. Ini akan muncul seperti itu. Maka tidak akan bisa login. Nah, login function untuk show register, transfer alternative register, complete jurusannya all, dan ini untuk login function register. Ini untuk register ini harus ada semua. Seperti itu. Mulai dari nama sampai tahun masuk. Namun yang nullable atau yang tidak perlu kita upload pakai mahasiswa adalah foto mahasiswa dan juga ijazah. Nah, ini masih opsional. Seperti di apa? Syakat itu kan masih untuk foto apa? Profilnya kan masih kosongan ya jika mahasiswa baru. Tahu saya untuk tahun saya sampai sekarang masih belum saya tambahkan untuk foto apa? Foto profil saya di Syakat. Nah, itu masih bisa diupdate. Nah, ini untuk foto profilnya. Nah, namun di sini juga ijazahnya bisa diupdate seperti itu. Nah, ini menerima berbagai apa hmm, format untuk foto JPG, JPEG dan juga PNG. Untuk ijazah juga sama dan ditambahkan untuk PDF ya.
Nah, ini untuk size-nya ini sama dengan yang tadi, kan sudah berbeda ya akan sulit nanti untuk mengatasi error-nya untuk perbedaan ukuran seperti itu. Nah, ini auto generate password from birthday yaitu year, month, and day. Yaitu untuk tanggal lahir, copy parse. Ya, ini kurang lebih sama seperti yang tadi dijelaskan di bagian ininya. Nah, ini password tanggal lahir, format, year, month, day, juga request accept untuk mahasiswa, jasa mahasiswa. Ini accept berarti kecuali seperti itu. Oke, ini sudah hampir 45 menit. Ini sudah lebih 46 menit. Oke, saya akan jelaskan sedikit cepat. Nah, untuk interval upload, nah ini yang diupload seperti yang ini masih sama semua. Untuk apa? Kodenya seperti itu. Hampir sama semua. Nama hanya ditempatkan di tempat yang berbeda. Ini di application controller, ini request as file foto mahasiswa, tetap foto mahasiswa, request file di bagian foto mahasiswa, foto MHS, dan harus disimpan di mahasiswa slash photos. Nah ini topiknya. Bentar, ini masih merekam. Oh ya, oke kita lanjut. 46 menit. Oke, mahasiswa create data, return to direct route, login with. Nah ini jika datanya berhasil di-create, nah sukses. Dengan sukses dan menaplikasi registrasi berhasil. Silakan login dengan NPI dan password. Nah, passwordnya ini tanggal lahir, year, month, and day. Nah, ini untuk baca lognya seperti ini. If authorization card untuk webnya, ini web.php-nya, cek. Nah, authorization card-nya log off. Else if authorization card mahasiswa cek, authorization card mahasiswa log out seperti itu. Nah, untuk sessionnya, validate dan juga generate tokennya dan di redirect dikembalikan lagi ke halaman login seperti itu. Oke, untuk kontrol PHP ini kosong saja. Untuk dashboardnya ya ini sedikit saya silahkan singkat saja. Ini untuk total mahasiswa down, total view dashboard. Nah ini untuk bagian apa chartnya ya saya menggunakan bar chart karena simpel saja seperti itu. Ini ya dihitung semua untuk total siswa, total dosen, total mata kuliah dari 3 tabel berikut seperti itu. Dengan dari 3 tabel tersebut yang diambil ini total mahasiswanya, chart data, get, function, jurusan jurusan, dollar sign jurusan, return name, nah jurusan nama jurusan, found, jurusan mahasiswa, found. Jadi dihitung semua, hasilnya akan muncul sebagai total dari semuanya. Oke, untuk cek admin, nah ini, jika apa ingin login sebagai admin, nah, kita harus memilih yang opsi sebagai admin seperti itu. Kalau tidak akan error seperti ini. Anda harus login sebagai admin terlebih dahulu. Nah ini cek mahasiswa juga sama. Nah, jika sama. Oke, untuk bagian HTTP ini ekspor yang masih belum saya jelaskan. Ini untuk return version all. Ini untuk ekspor apa? Filenya ya. Nah ini untuk yang di return. Oke, with jurusan get. Nah, headingnya untuk NPI nama jurusan. Nah ini yang data-data yang akan diekspor dalam bentuk format PDF. Nah, ini data-datanya seperti itu. Nah, dalam formatnya tahun masuk, tahun mahasiswa. Nah, ini fullnya menjadi full ya. Ini untuk worksheetnya. Nah, ini untuk apa? Mata kuliah. Sebut saja ini untuk mata kuliah. Seperti itu. Oke. Untuk app, bagian ekspor sudah. HTTP sudah, model sudah. Provider tidak perlu. Bootstrap. Oh ya, ini cek adminnya. Direktorinya bisa dilihat di route.php. Ini juga memanggil untuk apa middleware-nya tadi, yaitu untuk mengecek adminnya dan mahasiswanya. Loginya seperti itu. Provider tidak cache, sepertinya tidak karena itu ignore.
Config add, tidak, database header, factory, sequence factory, ini sudah, credential, waktunya masih tersisa 25 menitan. Oke, oke. Public instruksi bacaan nanti. Add, oh ya, resources. CSS-nya, JS-nya, untuk bootstrap-nya. Add, selang saja. Oke, untuk view. Nah, ini untuk kita mulai dari dashboard dulu. Oh iya, ini saya menggunakan layout ya. Jadi agar apa? Ini sudah banyak ya. Namun jika tidak menggunakan layout, maka akan jauh lebih banyak untuk apa? File dari navbar dan juga seperti itu. Maka harus diulangi semua. Namun kalau menggunakan layout app ini untuk sidebar dan juga apa? Menunya akan semuanya sudah apa? Semuanya include ya. Jadi inklusif semua untuk bagian view-nya seperti itu. Nah, ini saya menggunakan Tailwind, jadi lebih singkat seperti ini ya. Jadi langsung untuk stylenya, div class grid, langsung kita tulis column untuk medianya, dan juga gap-nya langsung kita tulis seperti ini. Nah, ini. Enaknya Tailwind ini menjadi lebih singkat ya. Nah, jadi tidak perlu membuat file untuk style.csv-nya di bagian apa? Bagian public seperti itu. Tidak menambah-nambah kode ya. Nah, ini ya total mahasiswanya kita pakai kurung kurawat seperti ini untuk menghubungkan ke apa controllernya. Dan ini juga total dosen, total mata kuliah. Nah, ini chartnya seperti ini. Menggunakan kanvas mahasiswa chart. Nah, distribusi mahasiswa per jurusannya juga ada. Nah, ini menantu script chartnya seperti ini. Root dashboard chart. Ini bukan JavaScript. Response, JSON. Nah, constant CTF dokumen, get element by mahasiswa chart, get context, dua dimensi saja, karena yang menggunakan bar chart, seperti itu. Untuk tim colornya, seperti ini. Ada 9, ini kode X-nya ya. Nanti akan saya lihat, saya akan presentasikan lagi untuk bagian chartnya. Di sini memang tidak jelas ya untuk ini menghasilkan nama apa, gambar apa, gambar untuk menghasilkan warna apa untuk text color dan juga grid colornya seperti itu. Akan saya visualisasikan. Nah, ini lebihnya jumlah mahasiswa dengan ini untuk pada RGBA-nya seperti ini, watercolor-nya juga seperti ini, options, responsive-nya true, maintain aspect ratio false, plugin legend, display-nya false, dan color-nya seperti ini, scales seperti ini juga, break false, end push dan end section. Oke, lanjut ke bagian play ke PHP. Oh, ini problemnya apa ya? Lebih the class flex string zero dan duration string zero. Oh, jadi tidak perlu menuliskan plus-nya. Ya, tidak apa-apa karena itu kita membuat error programnya. Jadi kita biarkan saja. Nah, ini yang saya maksud dari apa? Untuk penggunaan layout ya. Jadi lebih efisien. Jika kita menggunakan style atau mungkin kita tambahkan manual di setiap file build-nya di bagian atas seperti ini. Bagian head-nya sini kita tambahkan di setiap file dashboard, admin, dan juga mahasiswa akan memakan banyak baris kode. Ini saja sudah memakan kurang lebih berapa ya? 209 baris. Nah, jika kita menggunakan mengulangi terus untuk bagian stylenya, maka akan terlalu banyak. Nah, mengatasinya menggunakan app seperti itu. Nah, ini untuk stylenya. Ini jangan lupa untuk tailwind-nya diimport, CSS nya diimport. Nah, ini untuk font-nya.
impor semua. Nah, ini untuk stylenya, data tim chartnya seperti ini, background primary, background secondary. Nah, ini untuk apa? Tema chartnya nanti. Maka akan jika diklik, maka akan muncul apa? Gambar warna berubah menjadi seperti sesuai yang ada di sini konteksnya. Untuk bodinya ada color seperti ini variabelnya perkembangan. Nah, ini juga mengambil di bagian sini ya, karena ini terikat dengan apa tema seperti itu. Jika tidak terikat tema juga ya tidak terlalu perlu ya di bagian ini. Nah, primary color, framing over, ya. Nah, untuk bodinya siapa teknik, edukasi mahasiswa, logout. Nah, ini yang saya maksud untuk apa? Ini kan untuk menu yang di atas itu ya. Jadi tidak perlu jika apa tidak menggunakan app ini, kita harus mengulangi ini semua di setiap file blade.php, mulai dari admin, mulai dari file apa saja, seperti itu. Di page apa saja kita harus mengulangi ini. Nah, kayak gini tidak perlu, karena ini hanya istilahnya itu function saja, di memanggil seperti itu. Ini juga ada untuk dashboardnya, nah yang menu, mahasiswa, dosen, mata kuliah, notification, notifikasi mahasiswa, yang untuk menu mahasiswa, nah ini yang muncul akan seperti ini, seperti itu. Jadi tidak terlalu apa ya, menumpuk-numpuk gitu loh. Tidak mengulang-ulang hal yang tidak perlu. Akhirnya redundant gitu. Oke, untuk tim toggle. Nah, ini untuk apa? Fungsi toggle-nya. Nah, ini current timnya, html.getAttribute data timnya. Nah, constant new team, current team, sama dengan current team, dark atau light. Nah, ininya dark. Seperti itu. HTML set attribute data team, new team, local storage, set item team, new team, constant icon document dot get element file ID tim icon class name sama dengan new team sama dengan card AS ini kelasan hingga ini untuk apa icon. Nah ini untuk icon matahari kelasan dan juga bulan Moon seperti itu. Nah ini untuk load settingnya seperti itu ya. Jadi yang pertama pastinya light apa tema light ya, setting seperti itu. Nah ini penggantian dari icon-iconnya. Jadi agak lebih ada visualisasinya gitu. Oke, untuk komponen closing kita perlu invitation untuk login. Nah, ini yang tadi. Nah, ini kan hanya 97 ya. Jika kita tetap menambahkan yang tadi, maka akan lebih banyak seperti itu. Nah, ini kan hanya memanggil saja ya. Section layout.add dan section title dan login dan ini kontennya. Jadi kontennya yang pertama di class. Ini untuk siapa tekniknya. Kita akan login untuk melanjutkan ini bagian loginnya, bagian ini. Nah, ini yang saya maksud tadi icon. Nah, ini jika tema tabnya, maka yang muncul akan sum. Nah, jika klik, nah akan berganti. Seperti itu menjadi bulan. Oke, okay. For each errors on grounded CSRF ini untuk keamanan dari bagian tokennya. If error ini untuk loginnya maka akan muncul seperti ini. Dan untuk di level, nah tinggal login as required sebagai apa loginnya seperti itu di bagian ini. Login sebagai mahasiswa admin. Coba
siangkan berisi admin satu tiga. Nah, meskipun apa ini passwordnya sudah benar dan juga emailnya sudah benar, namun tetap error ya karena ini loginnya di bagian mahasiswa. Kita ulangi, admin 123. Nah, kredensial yang diberikan tidak cocok dengan data kami. Yang ini tadi, maka akan muncul untuk ini. Nah, itu error. Ada yang seperti ini ya. Oke, sudah 1 jam ini. Oke, sudah 1 jam. Ini kurang lebih sama ya. Untuk identifier, email NPI, untuk ya ini scannya saja. Saya gunakan tanggal lahir seperti yang di ini tadi di bagian nah ini. Ya, ini untuk tombol ingat sayanya. Dan ini untuk login. Belum punya akun, daftar di sini. Muncul di bagian sini untuk linknya. Ini underline-nya mungkin akan saya hapus nanti. Oke, sekarang register. Register ini mengambil untuk di bagian layout.app-nya dan juga title registrasi mahasiswa. Nah, untuk kontennya seperti ini. Registrasi mahasiswa. Ini lengkapi data diri Anda. Oke, materi NPI, nama lengkap, email, tanggal lahir, dan passwordnya akan otomatis seperti itu. Tempat lahir, jenis kelamin. Nah, ini jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan? Agama, nomor telepon, jurusan, untuk tahun masuk, alamat lengkap, nama orang tua, pekerjaan orang tua, nomor telepon orang tua, foto profil. Nah, ini sudah dijelaskan ya untuk apa? Formatnya, cuman ini terlalu pendek ya, karena ya JPG dan JPEG itu tuh sering tertukar ya orang-orang. Jadi kita tulis JPG saja karena bingung atau PNG. Dan untuk apa? Ini jasa scan PDF-nya seperti itu. Atau JPG juga boleh. Nah, ini untuk kembali login, daftar. Nah, ini akan saya perlihatkan sebentar. Nah, ini untuk halaman registrasi. Mahasiswa lengkapi data diri Anda. Nah, di sini ini hanya yang bintang-bintang ini harus diisi. Jadi, NPI ini harus diisi ya. Nama lengkap, email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ini akan saya demokan kok. Oke, layout mahasiswa. Oh, kurang mahasiswa ya. Setelah ini kita pakai yang browse untuk web. Storage tadi sudah jelas. Oh, kan yang di apa? Public ya. Storage ini web. Oh iya, ini untuk fotonya juga di sini. Tersimpan di sini juga. Yang private kita ada ya. Nah, saya tadi saran saya ya seperti yang saya bilang di bagian awal, yang menaruhnya di bagian private ya, jadi fotonya tidak terlihat seperti itu. Namun masih tersimpan kok. Jangan lupa menambahkan publik untuk di setiap apa di bagian kontrolnya tadi, bagian akhir. Oke, tadi sampai mana tadi? Oh ini, create. Nah, untuk KRS-nya, ini profilnya. Nah, ini memanggil layouts.app, yang title tambah mata kuliah. Pilih mata kuliah untuk mahasiswa, jurusan, dengan nama jurusan. Nah, ini yang muncul. Jika ada error, hampir sama untuk errornya. Nah, itu antara mata kuliah yang tersedia semua mata kuliah diambil atau belum ada mata kuliah untuk jurusan Anda. Seperti itu. Nah, ini untuk apa? Pilih mata kuliahnya. For is available courses as courses. Seperti ini. Course, kode MT, course, nama MT, course SKS. Nah, ini mengambil dari mana? Di bagian peta table mana tadi? Tapis, passion, mata kuliah. Nah, ini.
bukan model yang di apa ini ya mata kuliah. Oke, lanjut. Hanya mata kuliah untuk jurusan Anda yang ditampilkan seperti itu. Jadi jika sama-sama fakultas teknik, namun dia jurusan teknik informatika atau dia jurusan industri, sipil, dan lain sebagainya, maka yang dimunculkan hanya mata kuliah sesuai jurusannya dan juga dengan mata kuliah umum. Seperti itu. Untuk dosen pengampunya, with dosen, for each dosen as DSN, DSN, nama dosen, and for each. Nah, ini dari mana ini? Nah, ini dari kontrol. Seperti itu. Tapi nanti jelaskan lagi ya kan. Ada dosen, 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 disimpan di DSN. Nah, maka dipanggilnya seperti ini ya. Dan juga option value seperti itu. Block text SM font medium dengan apa ya, margin bottom 2 untuk kelasnya ya kurang lebih sama ya. Terus masternya ya harus ada menjadi butterfly. Nah ini sudah ditambahkan. Ya, waktu sudah hampir ya lebih waktu minimal ya. Kita sudah malam jam 10 ini. Nah ini untuk indeksnya bagian apa? KRS mahasiswa. Di sini ada if mahasiswa foto mahasiswa ini image asset storage. Nah, jika ada maka dimunculkan untuk apa? Info card-nya. Jika tidak, maka icon user pilih saja diberi icon user. Jadi tidak diisi apa-apa. Diisi icon user, susah ya. Namun tidak akan nampak apa-apa. Tidak akan nampak fotonya. Hanya ya seperti placeholder, gambar placeholder saja. Yang abu seperti itu. Nah, and if, nah ini mahasiswa, nama mahasiswa, mahasiswa NPI, mahasiswa jurusan nama jurusan. Nah, ini untuk tabel KRS-nya, sini, setoran SKS, samnya berapa. Jadi, jika kita menambah, maka akan otomatis bertambah ya untuk total SKS-nya. Nah, ini, advance count, lebih besar dari 0, kayak muncul seperti ini. Is KRS index, sama dengan item, PMK, nama MK, KSKS. Nah, ini. Tadi juga akan muncul seperti ini. Oke, makin. Oh, yang tadi ya. Nah, ini yang nyamarin saja karena mungkin lebih simpel tulis plus. Plusnya dihapus, nanti tulis hanya untuk string, not. Nah, tidak apa-apa. Bisa saya rubah. Nah, ini untuk apa? Pengambilan apa mata kuliah yang sudah diambil. Seperti itu, akan muncul seperti ini. Ini info box-nya. Nah, ini belum saya ganti, tidak apa-apa. Oke, edit. Nah, ini untuk editnya. Ini memanggil ya sama layouts, cuman di sini untuk section yang dipanggil untuk title dan edit profil seperti itu. Nah, ini untuk section kontennya. Ya, for each ini untuk apa? Grupnya. Nah, ini untuk read only fields-nya. Nah, ini sudah saya tambahkan text white karena tadi teksnya masih gelap. Jadi kalau masih mode light, teksnya tidak kelihatan ya. Oke, untuk mahasiswa IPI-nya, mahasiswa nama mahasiswa. Nah, ini memanggil di bagian kontrol tadi ya. Jadi dari view sini memanggil dari controller berhubungan dengan model. Dan model langsung ke bagian database seperti itu. Jadi tak apa namanya itu tidak langsung satu pintu gitu ya. Ini satu pintu, namun ah, untuk stage-nya itu banyak. Seperti itu. Di tahapannya banyak.
Jadi lebih apa, terregulasi dan juga dilihat untuk apa namanya itu step-stepnya. Maka jika error di mungkin ini sudah betul, namun kenapa masih tidak bisa? Mungkin di bagian kontrolnya seperti itu. Nah, ini untuk mahasiswa maksudnya seperti yang di bagian kontrol tadi ya. Nah, ini yang bisa diedit, ada email, ada alamat, nomor telepon, juga nama orang tua, pesan orang tua, nomor telepon orang tua, foto profil. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ini tak perlu diupdate juga tidak apa-apa. Data akademis, BNPI. Nah, ini admin jika perlu melakukan perubahan. Supaya saya berikan apa keterangan ini untuk button kembali dan juga simpan perubahan. Oke, waktu sudah menunjukkan 1 jam 11 menit. Ini masih masih terlihat. Oke. Oh ya masih belum bagian untuk rootnya ya. Nah ini setelah ini saya akan mendemokan untuk rootnya ya. Oke. Nah ini jangan lupa sekali lagi jangan lupa untuk use app kontrolnya. Kita ambil semua dari yang ada di kontrol seperti ini. Nah ini kontrolnya STP controller kita ambil semua seperti itu. Karena jika ya gini saya hapus maka akan error semua nanti seperti itu. Lalu roadcap untuk slashnya langsung di redirect ke login. Nah, untuk yang apa eh, defaultnya ini masih diarahkan ke welcome ya, welcome.php atau welcome page-nya untuk Laravel. Dan di sini sudah saya rubah menjadi login. Nah, ini untuk login, authentication control class, menuju ke login dengan name, ya, seperti itu. Nah, ini untuk root-nya ya, seperti ini, simple. Nah, ini dashboard-nya, ini accessible by both admin dan juga mahasiswa. Jadi, bisa diakses keduanya. Jadi, itu admin roach ini, dan untuk mahasiswa, di RUT ini ada apa routing untuk filenya, seperti itu. Get mahasiswa, export, Excel. Nah, ini untuk name-nya. Nah, ini mau ambil dulu ya. Route get dari route ini, nah, saya jelaskan singkat saja. Route get, ini route ambil mahasiswa, ambil file dengan nama mahasiswa slash export slash Excel gitu ya. Nah, mau ambil dari mana? Oh ini, koma mahasiswa controller dengan nama kelas export Excel seperti itu. Nah, untuk namanya di sana apa namanya? Di apa? Ekspornya sini. Oh, namanya mahasiswa export Excel. Nah, itu langsung otomatis tersambung seperti itu. Nah, ini seperti lihat di sini mahasiswa export Excel. Oke, kita kembali lagi ke bagian rows. Kita tutup dulu resources. Ya, kurang lebih sama untuk yang lainnya. Hanya memanggil-manggil saja sih ini. Oke, sudah hampir 15 menit. Oke, kita coba apa? Kembali ke login dulu. Coba kita apa? Login sebagai admin. Terus siapa? Nah, ini kita login sebagai admin ya. Admin, tiga. Nah, nah ini tampilannya. Di sini ada bar chart untuk petisinya. Nama siswa 5 untuk sipil 1, dan mesin 1, helper 1, mesin 1, dan mahasiswa 1 juga 1. Dan juga untuk ringkasannya, data mahasiswa, dosen aktif, dan juga kelas mata kuliah dibuka. Dan untuk di samping ada menu mahasiswa sini. Nah, ini sudah saya pasang foto random. Ini juga ada foto saya. Nah, ini untuk dosen juga kurang lebih sama. Mata kuliah juga kurang lebih sama.
Nah, seperti itu. Ini untuk destinasinya. Nah, tampilkan dari 5, 15. Nah, jika 5, maka yang tampil hanya 1 sampai 5 dengan page bagi seperti itu. Karena hanya 18, maka page-nya hanya 4. Nah, di page terakhir hanya menampilkan 3 2 data saja. Oke, 3 buah baris data. Mahasiswa, kita cari Gus seperti itu. Kita enter. Nah, maka akan muncul ya. Kita cari 20308 01. Kita enter. Tetap akan muncul jika kita terus cari. Nah, tetap akan muncul cerita semua. Cari. Nah, maka semua yang akan muncul. Ini mulai dari 5, 15, 25, 50, 75, dan 100. Ini juga datanya ya. Oke, yang tadi untuk fungsi-fungsi tambah mahasiswa. Oke, ini saya isi random saja. NPI ketika melengkap, Mario situ aja. Email, kita gmail.com. Ini 12 saja. Mana ya yang Palembang gitu ya. Amin laki-laki. Sekarang 8 8 9 itu aja. Kita masuk ke kita 5 pilihan jurusan. Kita coba pilih mesin ya. Titik alamat Palembang. Malang ganti itu aja ya. Kerjaan ya swasta. Ya swasta nomor telepon 000999 itu aja. Nah ini kita kosongkan saja. Kita simpan. Nah, data monggo proses tambahkan. Kalau ini saya masih sebagai user, saya boleh relasi mahasiswa. Nah, Mario sudah terdaftar ya di sini. Oke. Dan untuk apa? Dan kita tambahkan dulu untuk desainnya. Kita tes semua untuk tambah apa? Untuk create-nya. Dosen, dosen 60 gitu ya. Nama dosen Einstein gitu ya. Einstein. Newton aja. Newton. Email. Gmail. Prodi. Teknik informatika aja. Alamat. Anda. Itu gitu aja. Banyak di sini. Kita tambahkan di tabel dosen. Nah, ini masih belum ada ya untuk data barunya. Kita simpan. Nah, di sini sudah kemana tadi ya? Kita berhasil tambahkan. Oh ini, Newton ini sudah ditambahkan. Refresh. Nah, ini sudah muncul ya untuk apa? Dosen baru. Halaman Newton. Untuk mata kuliah. Ini kurang lebih sama. Kita pada mata kuliah. WFM. Perlu buat satu sih. Mata kuliah. Oke. Oh, apa ya? Kita main dulu gitu ya. Stage-nya kita setting juga. Bisa menggunakan ini juga. Sampai 6 kalau tidak salah. Oh iya, sampai 6.
minimal 1, maksimal 6, kita tulis 2 saja. Sini, simpan. Oke. Dan sebelum ada yang data nama ini. Hmm. Oh iya, tadi cuma mana ya? Mata kuliah. Nah, ini sudah ditambah ya. Pertama ini dengan kode MKIFN. Hmm. Oh ya, kita ada dulu karena ini TI ya untuk kodenya bagian matematika TI. Kita aja. Oke, aktif. Sudah muncul ya. Mana tadi? Oh ini TI 121. Hmm. Oke. Oh ya, sekarang kita coba untuk upload ya, upload apa? Ekspor untuk file Excel. Nah, yang sudah terdownload, kita lihat sudah ada ya datanya, dan juga data barunya untuk Mario sudah ada. Kita ekspor PDF, apakah sudah sesuai? Filenya juga sesuai di bagian controller. Ini sudah ada untuk logo Unta, ada keterangannya, ada apa? Ini untuk waktunya dan tanggal bulan tahunnya, cetaknya. Nah, halamannya masih halaman pertama. Seperti ini ya untuk apa? File yang diekspor. Kita akan lanjut ke bagian dosen. Excel ini juga sama, sudah ada Newton, DF, sudah sama. Ini juga ada ini tangannya. Oke, lanjut ke bagian mata kuliah. Nama mata ini kita dulu. Oke, sudah ada semua. Pertama surat sudah terinput. Oke, untuk PDF-nya. Nah, ini pertama ini masih umum ya itu ya. Coba kita edit. Pertama ini mana ya? Oh, masih di awal ya. Oke, ini kita update. Nah, ini coba sih kita delete. Apakah hilang? Nah, sudah hilang ya di bagian bawah tadi. Oke, kita cek untuk ini. Nah, sudah terlihat ya untuk apa? Timnya sudah berjalan juga. Nah, untuk masa aktifnya sudah bertambah satu. Dosennya sudah bertambah satu. Untuk kelasnya, oh saya hapus ya tadi ya. Untuk yang selama ini sudah dilihat. Namun ini masih belum saya rubah jadi putih. Nah, semua page, tapi masih belum smooth ya. Nah, ini untuk pengembangan lebih lanjut saja. Buat di data, kita sudah bisa seperti ini. Coba ganti nama menjadi Kevin. Nah, sudah berubah di sini ya. Dan di database, coba mahasiswa. Nah, sudah berubah ya untuk datanya. Oke, sudah berjalan semua. Kita logout. Sekarang kita lanjut ke bagian mahasiswa. Nah, namun sebelum itu, kita daftar terlebih dahulu untuk mengetes apakah ini sudah bisa. Ini akan saya masukkan data saya, dari saya, Kembangan 2, kita ada 73, nama lengkap Rancah ya, Putra Buana. Ini saja, ini saja. Ini sudah nomor random saya masukkan tadi. Karena laki-laki.
Ini agak simpel, kita tulis satu-satu, 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 satu-satu. Oke, tempat lahir Surabaya, Islam, informatika, tanpa masuk dari dulu, ketiga, Kembang Tua, keren saja, Pinter, swasta, telepon, telepon, seluruh nasional, aja. Nah, ini saya isi saja untuk profilnya, namun ijazahnya saya kosongkan saja. Oke, untuk tanggal lahir jam segini, dan juga untuk NPI-nya, untuk menentukan 3073. Oke, kita daftar. Nah, ini untuk registrasi berhasil. Silakan login dengan NPI dan password. Nah, passwordnya ini tanggal lahir. Nah, sebelum kita login, kita buka ke bagian mahasiswa. Nah, ini sebagai NPI-nya tadi 162 itu 462 3073. Nah, untuk passwordnya itu 111111. Oke, kita login. Oh, masih belum bisa ya. 1111 empat kali, satu, dua kali, coba. Nah, sudah masuk. Dan untuk foto profilnya sudah di-load ya di sini. Ini masih belum ada apa mata kuliah yang saya ambil. Ini juga ada dashboardnya. Ini untuk, nah ini sudah kita masuk semua. Mahasiswa, saya tambah di sini untuk caranya. Nah ini untuk logoutnya ya. Nah, di sini juga targetnya juga dapat berfungsi dengan baik. Untuk KRS, di profil. Nah ini juga sudah berfungsi. Akan ditembak. Oke, coba saya ganti deh menggunakan tugas matriks ini. Segmen perubahan. Nah, coba kita lihat di KRS. Nah, sudah tersanti ya untuk namanya apa untuk apa fotonya menjadi foto tugas matriks. Nah, ini kita coba. Ini masih belum saya ganti ya di tambah mata kuliah. Di sini coba saya tambah. Nah, lihat ya di sini yang muncul hanya bagian teknik informatika saja dan juga umum. Nah, kan tadi ada kelas untuk apa mesin, adalah kelas untuk arsitektur. Nah, itu tidak muncul di sini karena memang saya ini bukan mahasiswa jurusan lain seperti itu. Nah, pilih pemrograman web, kita pilih dosennya, makin saja. Oh, ini teknik aku aja. Yang kom ini ya, tengah komputer kelas A, semesternya satu saja. Tahun ajaran 2004-2005, oke, semester 5. Oh, hampir itu semester 1 ya. Apa sih? Tambah. Nah, nah muncul di sini ya, sementara LKS-nya 3. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini kan masih 11 siswa ya di sini ya. Kita refresh. Nah, sudah kelihatan ya di sini untuk apa? Eh, Katanya. Dan untuk diplomanya ini, ijazahnya bisa plus di admin akan ditambahkan. Kita klik ketika dulu di sini. Nah, TI 004 untuk PTMK-nya. Kita coba kita remote. Nah, ini dengan mata kuliah pembukaan web, size-nya 3, dosennya Dr. Fauzi, Eskom, Mkom. Ini kelasnya ini semester 1, ini semester 1 bisa dianggap sebagai tahun ajaran ya. Seperti itu dengan tahun 2024 2025. Nah, seperti itu. Tahun ajaran ini dan ini untuk genap ganjilnya. Oke, saya rasa sudah semua ya dan sudah sesuai dengan ini soalnya. Untuk CRUD-nya tetap berjalan semua untuk mahasiswa.
dosen, mata kuliah sudah berjalan semua dengan baik. Bicara di apa, menu mahasiswanya. Nah, ini saya apa, ini kan untuk jika saya copy dari ini, saya samakan semua, maka yang muncul hanya satu satu page saja tadi. Berarti satu page di login sama semua, pastinya itu. Kan di sini tidak ada keterangan untuk login atau registrasi berbeda. Maka dari itu akan tidak, ya akan saya juga tidak bingung untuk menjelaskannya. Dan profilnya akan terupdate dan juga saya improve lagi. Saya pisahkan tadi untuk page-nya. Seperti itu. Nah, ini kan hanya bisa untuk mahasiswa hanya bisa mengakses dashboard, KRS, dan juga di profil ya. Ya mungkin dengan cara yang tadi juga bisa sama. Juga bisa. Infonya juga mungkin sama. Namun, apa ya, jika dibedakan gini kan lebih jelas gitu ya. Bisa lebih gampang dipahami seperti itu. Daripada login page-nya sama seperti itu. Kalau keturunan. Nah, ya, jika tidak ada keterangan seperti ini kan nanti akan bingung ya untuk apa loginnya seperti itu. Ini kan bisa dibedakan buat admin juga mahasiswa. Dan jika memang paspor atau NPI atau emailnya tidak sesuai, maka ya tidak bisa seperti itu. Kita coba login. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini juga ada temanya. Seperti itu ya. Oke, apalagi tadi ya. Untuk dashboard. Nah, ini juga untuk grafiknya sudah ada. Untuk grafiknya kan juga untuk jumlah mahasiswa setiap jurusan saja ya. Di situ ada 6 jurusan. 6 atau 5 tadi ya. Nah, ini untuk CRUD. Ini untuk mahasiswanya. Dan ini untuk masukkan ke KRS mahasiswa. Ini juga ada tadi. Di apa? Saat kita saat saya lagi memilih untuk apa? Nah, kita sebelah saja deh. Agak bingung. 1462. Saya pendidikan. Passwordnya sudah saat itu dua kali, Start. Nah, ini untuk menu menambah KRS-nya, CRUD-nya. Nah, ini kita hapus. Coba saja kita hapus. Oke. Nah, data molekuler berhasil dihapus. Seperti itu ya. Jadi, eh, coba. Oh, tidak kelihatan di sini ya. Hmm, oke. Saya kira itu ya sudah sesuai semua. Ini juga bisa untuk edit saja. Seperti tadi saya mengedit untuk fotonya saya ganti dengan foto matriks. Foto soal matriks. Nah ini untuk catatan yang pertama. Ini sudah lengkap dan juga mungkin juga saya improve juga tadi untuk bagian login registrasinya dan pemisahan loginnya. Nah, untuk setiap halaman CRUD terdapat biodata per halaman, ekspor file dengan format LXS dan juga PDF dengan di PDF-nya ada image, tanggal cetak, dan nomor halaman, dan juga tadi sudah ada, jadi dilihat ulang. Ada searching dua kolom, destination, dan juga harus ada apa file. Nah, yang saya tangkap, ini juga ya yang salah saya tangkap di tugas saya pertama. Dan jika mungkin Pak Firdaus masih ingat, saya di tanggal berapa itu tadi ya? Senin eh, minggu lalu, itu saya sudah maju ya. Kurang lebih dapat nilai 4 ya, karena saya belum pernah maju sebelumnya, jadi hanya mendapat nilai 4. Dan untuk kesalahan yang saya buat di situ, yang belum lengkap juga untuk programnya itu upload. Untuk saya upload, kan upload sih lebih ke restore backupnya seperti itu. Maka sudah saya perhatikan tadi di bagian upload data untuk foto dan juga ijazah. Dan memang masih belum, nah ini, memang masih belum jadi pada saat itu. Masih apa? Namanya masih light saja ya, tidak ada dark mode-nya. Hasil PDF masih bertumpuk-tumpuk dan juga tidak ada untuk login sebagai mahasiswa. Nah, ya ada sih, Pak. Ada, namun tidak bisa. Error, kalau tidak salah maksud pada saat itu.
Nah, di sini sudah saya perbaiki semua dan sudah saya improve. Bukan hanya saya perbaiki dan juga saya improve untuk bagian loginnya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, oke. Oke, sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau apa kurang jelas atau mungkin ada bagian yang mungkin saya kurang apa ya implementasinya kurang atau mungkin saya salah dalam implementasinya seperti dalam kasus upload yang saya kira itu sebagai backup restore. Nah, mungkin bisa tambahkan di bagian kolom komentar dan ya seperti itu karena saya ini sudah sesuai ya. Saya Arif Putra Bana dengan NPI 1 2 3 7 3. Saya undur diri. Terima kasih. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Oke, selamat malam.